ketemu lagi. Setelah seharian survei, kita biasanya melakukan pengolahan data pada malam hari setelah survei. Pengolahan data yang dilakukan biasanya ada dua, yaitu pengolahan data GPS atau GNSS dan juga pengolahan data Gravity. Pengolahan data GPS, saya akan dibantu oleh teman saya, ada Mas Widi. Ikut yuk. Nah, ini Mas Widi. Bisa dijelaskan Mas Widi, pengolahan data GPS atau GNSS apa saja yang dilakukan? Oke, baik Bu Levi. Jadi pengolahan data GPS ini kita lakukan setelah kita melakukan survei GNSS selama 1 hari ini. Jadi 1 hari ini kita melakukan survei GNSS. Jadi kita lakukan survei untuk mendapatkan informasi posisi pada titik yang kita ukur. Nah, hasil dari survei tersebut berupa data GPS. Nah, kita melakukan survei dengan 2 metode. Yang pertama ada RTK, kemudian yang kedua kita gunakan metode rapid static sebagai satu bentuk tindakan preventif ya ketika nanti datanya hilang. Di sini kita sudah punya raw datanya. Yang pertama kita lakukan nanti raw data ini kita olah dengan menggunakan perangkat lunak komersil. Kemudian dari hasil pengolahan ini nanti akan dilakukan dengan mengikatkan data GNSS hasil pengukuran terhadap satu titik referensi. Di sini kami menggunakan stasiun CORS, data dari stasiun CORS untuk mengolah data GPS. Ini adalah tampilan data RAINEX. Jadi ini merupakan satu format data GNSS yang kita sudah lakukan survei pada hari ini. Kemudian RAINEX ini nanti akan menjadi masukan pada perangkat lunak komersial yang kita gunakan untuk kemudian mendapatkan nilai posisi dari titik yang kita ukur gaya beratnya. Nah ini sekarang kita lagi input raw data GNSS-nya, RAINEX-nya kita masukkan ke dalam menjadi inputan. Kemudian nanti kita akan lihat baseline yang terbentuk dari hasil inputan yang peroleh. Oke, kita masukkan dulu. Nah ini kita masukkan data hasil pengukuran di lapangan dengan data RAINEX dari hasil data CORS ya. CORS itu merupakan stasiun tetap GNSS yang dimiliki oleh BIG. Sembari menunggu proses loading ini, saya akan coba untuk beralih ke SRGI. Saya akan mencari nilai referensi dari stasiun CORS yang kita punya. Nah, ini untuk nilai koordinat referensi dari titik CORS dari stasiun CORS-nya saya akan peroleh dari web SRGI. Kebetulan ini sudah launching untuk tampilan terbaru dari SRGI yang lumayan mantap. Ya, kebetulan saya menggunakan referensi dari titik Tanggiang dengan kode stasiun CTKG. Kita lihat detailnya di sini. Kemudian di bagian deskripsi kita bisa temukan untuk koordinat geodetiknya. Nah ini nanti koordinat geodetik ini kita gunakan sebagai input. Oke, di sini raw data yang kita masukkan sudah masuk. Kemudian kita harus mengecek beberapa hal terkait dengan tinggi alat, kemudian jenis antenanya dan sebagainya. Ini kami sebelumnya sudah pastikan ini sudah betul. Oh ya, tadi ada yang kelupaan, kita harus mengatur dulu sistem koordinat sebelum kita melakukan pengolahan. Nah ini semua data ini merupakan data pengukuran yang hari ini dilakukan. Kemudian yang CTKG ini merupakan data stasiun CORS dari CORS CTKG. Nah ini kemudian stasiun CORS-nya kita input koordinatnya. Kita masukkan koordinat dari stasiun CORS-nya berdasarkan deskripsi ini. Nah ini sudah berubah dari circle menjadi segitiga, jadi artinya ini sudah berubah menjadi titik kontrol yang nanti akan digunakan untuk mendefinisikan nilai informasi posisi atau koordinat dari titik-titik yang kita ukur pada hari ini. Kita langsung saja untuk mengolah proses baseline. Oke, di sini sudah muncul ya hasil pengolahannya. Ini di sini ada informasi solution. Jadi solution ini menunjukkan
apakah data kita berhasil diolah dengan baik atau tidak. Jadi di sini semuanya fix, dan fix itu merupakan satu indikator bahwa data kita merupakan data yang baik dan berhasil untuk diolah. Kemudian di sini ada satu lagi indikator yang menunjukkan kualitas, yaitu ada horizontal precision dan vertical precision. Nah, ini di sini kita bisa melihat semuanya ada di fraksi sentimeter ya, ada 2 cm, 3 cm dan sebagainya. Vertical precision-nya pun juga demikian. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Mas Widi terkait dengan pengolahan data GNSS untuk penentuan posisi titik pengukuran kita. Nah, kemudian yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Levi, jadi ketika kita pengukuran gaya berat ada 2, pengolahan GNSS, dan yang kemudian yang kedua adalah pengolahan data gaya beratnya. Jadi kalau kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja proses untuk pengolahan data gaya beratnya. Jadi setelah kita selesai survei, yang kita lakukan adalah kita melakukan pengunduhan atau downloading data gaya berat, raw data gaya beratnya. Nah, ini ada contoh raw data gaya beratnya. Ini kita akuisisi di tanggal 7 Maret, jadi sekitar 2 minggu yang lalu. Ini adalah contoh data di Gorontalo. Jadi kalau di raw data ini kita bisa melihat beberapa parameter yang nanti akan kita gunakan sebagai data masukan ya, untuk kita melakukan pengolahan atau mendapatkan nilai gaya berat di titik pengukuran. Misalkan adalah posisi lat long, tapi posisi lat long tadi nanti kalau teman-teman lihat Sobat Geo, ketika kita melakukan pengukuran akan ada 2 receiver GNSS. Yang pertama adalah receiver GNSS yang tipenya geodetik, itu akan mendapatkan posisi koordinat geodetik secara akurat, dan yang kedua adalah receiver GNSS yang melekat di alat gravimeternya, di mana tingkat akurasinya dia lebih rendah tentunya. Nah, di raw data ini data latitude longitude-nya dihasilkan dari receiver GNSS yang melekat dengan instrumennya. Jadi bukan hasil dari pengolahan yang dilakukan tadi oleh Mas Widi dengan menggunakan software yang sering kita gunakan. Terus kemudian yang kedua adalah nilai gravity, di mana di sini ada sebenarnya bacaan alatnya yang nanti akan kita konversi. Jadi ketika kita melakukan pengolahan data gaya berat dari bacaan alat gravimeter sampai dengan nanti kita ketemu nilai gaya beratnya dalam satuan milligauss, itu ada beberapa koreksi, misalkan ada koreksi apungan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu, ini adalah contoh datanya, data awal. Nah, biasanya ketika kita sudah selesai, kita melakukan pengunggahan. Jadi kita melakukan uploading data gaya berat itu, raw data gaya berat itu di dalam satu sharing Google Drive. Tujuannya apa? Jadi tujuannya supaya kita melakukan backup data. Ketika ada trouble nanti misalkan dengan alat atau dengan flash disk atau dengan laptop yang kita gunakan, maka nanti data sudah terbackup. Terus kemudian selain kita melakukan backup atau penyimpanan di dalam sharing Google Drive yang sudah disediakan, yang kedua nanti kita juga akan simpan di dalam server yang digunakan oleh teman-teman di PJKGG BIG. Seperti ini tampilannya. Jadi biasanya di dalam satu sharing Google Drive ini ada beberapa, misalkan dokumentasi, data GPS, kemudian data gaya berat, dan deskripsi dari pilar titik pengukuran kita. Kemudian nanti selanjutnya kita akan melakukan pengolahan itu dengan menggunakan software MATLAB sebetulnya. Jadi sebetulnya kita bisa melakukan pengolahan itu mau menggunakan Microsoft Excel juga bisa, kita juga bisa menggunakan MATLAB. Nah, sampai saat ini kita sedang melakukan pengembangan itu dengan teman-teman dari Institut Teknologi Bandung, yang kemudian versi akhirnya nanti baru akan kita uji coba setelah selesai semua rangkaian survei gaya berat terestris. Nah, ini kemudian kita untuk daily processingnya kita masih menggunakan MATLAB versi yang lebih sederhana. Jadi kita hitung-hitungan saja nanti sampai ketemu nilai gaya beratnya. Data hasil survei ini akan dimanfaatkan sebagai data utama dalam pemodelan geoid Indonesia. Model ini menjadi sistem referensi geospasial vertikal nasional yang bersifat tunggal dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Harapan kami, survei ini dapat mempercepat dan mewujudkan peta dasar skala besar wilayah Indonesia segera terwujud. Jangan pernah bosan untuk dukung dan doakan kami selalu
agar dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.